Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai letak wilayah Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Dan di manakah letak wilayah Indonesia? Dari sudut pandang geografi, letak wilayah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu letak absolut dan letak relatif. Kita akan membahas satu persatu mengenai letak absolut. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur secara astronomis. Nah, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Dapat dilihat pada peta, yaitu 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dapat kita lihat bahwa Indonesia terdapat garis ekuator atau garis lintang 0. Ini garisnya. Ada beberapa pulau-pulau yang tepat berada di paling utara dan paling selatan. Pulau W terletak di paling utara. Pulau Dana yaitu terdapat di sebelah selatan Pulau Rote. Dan yang paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatera, serta pulau paling timur yaitu Tamaroke. Nah, dampak dari garis lintang dan garis bujur, yang pertama adalah garis lintang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, lalu garis bujurnya membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona waktu. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya zona waktu Indonesia ada 3. Yang pertama adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian timur. Pada peta, bagian barat ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang bagian tengah itu terdapat Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian itu bagian timur itu terdapat Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perbedaan waktu ini antara WIB, WITA, dan WIT adalah 1 jam. Jadi kalau di Sumatera jam 10, ketika dilihat di Bali sudah jam 11. Dan bila dilihat di Papua sudah jam 12. Letak yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis yaitu suatu letak atau tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau letak suatu tempat dengan kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Nah, letak geografis disebut juga dengan letak relatif. Disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya. Misalnya, gunung, sungai, laut, benua, dan samudra. Dapat dilihat pada peta Indonesia secara geografis, Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini dilihat dari benua dan samudra. Ada beberapa batas geografi. Bagian utara negara Malaysia dengan berbatasan sepanjang 1782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Batas geografi bagian selatan itu ada negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Bagian barat ada Samudra Hindia, dan bagian timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik.
Nah, ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia. Pengaruhnya menyebabkan yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra, membentuk dalam pengembangan destinasi wisata. Kemudian, memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya, dan modernisasi. Kemudian, Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat keragaman budaya, karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Kemudian, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Kemudian, pengaruh negatif letak geografis adalah yang pertama, persaingan global yang cukup sulit dikendalikan. Kemudian eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran, munculnya pasar-pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional, semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Yang terakhir adalah banyak budaya barat yang perlahan menggeser budaya lokal. Yang ketiga adalah letak geologis. Nah, letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu keadaan batuan dan jalur-jalur pegunungan. Ini adalah peta Indonesia. Berdasarkan dengan keadaan Indonesia dilihat dari lempengan atau jenis batuan. Dapat dilihat pada gambar, Indonesia memiliki 3 pertemuan lempeng dunia. Yang pertama adalah Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dan setiap lempeng itu bergerak dengan arahnya masing-masing. Lempeng Eurasia bergerak dari utara ke selatan, lempeng Indo-Australia bergerak dari selatan ke utara, sedangkan lempeng Pasifik bergerak dari timur ke barat. Oleh karena itu, Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah, sering terjadi gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik. Kemudian, Indonesia kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Yang keempat adalah letak geomorfologis. Letak geomorfologis yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Nah, letak geomorfologis Indonesia dapat dibedakan menjadi daratan rendah, daratan tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan sebagainya. Pengaruh letak geomorfologis Indonesia dapat dilihat dari komponen pengamatan. Yang pertama, mata pencarian. Dapat dilihat dari komponen pengamatan atau mata pencarian yang pertama, di daratan rendah itu ada berbagai sektor. Tetapi di pegunungan itu mata pencariannya adalah petani. Kemudian dari bentuk rumahnya, di dataran rendah beratap genteng tanah dan banyak ventilasi. Sedangkan di pegunungan beratap seng dan sedikit ventilasi. Kemudian dapat dilihat dari cara berpakaian, di dataran rendah berbahan tipis, sedangkan di pegunungan berbahan tebal. Dilihat dari pola pemukimannya, di dataran rendah menyebar dan di pegunungan berkelompok. Dengan demikian, letak geomorfologis antar satu daerah dengan daerah lain sangat berbeda-beda. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai letak Indonesia. Terima kasih.